tentang apa ini, Bang? Ya, hari ini aja, hari ini kami diwajibkan, ya, wajib lapor tiap hari Kamis. Terima kasih Pak penyidik, ya. Artinya kami juga kayaknya jadi tahanan kota nggak? Enggak. Oh enggak, ya, enggak, belum. Jadi kami sedang mengajukan ahli-ahli, ya, yang pakar di bidang undang-undang ITE dan praktisi ITE, untuk membuktikan bahwa apa yang kami lakukan murni dalam koridor apa yang disebut dengan ilmu digital image processing, ya, digital image processing, di mana kami dituduh untuk mengedit dan merekayasa, ya, bagian dari citra dari ijazah Joko Widodo, ya, padahal hal itu sangat umum dilakukan dalam ilmu digital image processing. Jadi kepolisian seharusnya tidak sembrono, ya, hanya karena 3 ahli kepolisian yang sering dipakai, ya, di meja penyidikan, langsung basis itu dipakai untuk menuduh kami mengedit. Ya, sampai saat ini, detik ini pun kepolisian tidak bisa menunjukkan mana yang kami edit. Oleh karena itu, kepada Prof. Jimli, ilmuwan, peneliti itu jangan dibungkam lah, Pak. Ya, kalau cari pasal, cari salah itu gampang. Ya, jadi tolong jaga demokrasi di Republik ini, ya, supaya ke depan, ya, generasi ke depan tidak lagi takut untuk bersuara, melakukan kajian-kajiannya, menuliskan buku dan lainnya, tetapi diancam dengan undang-undang ITE 32, 35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Ini bisa jadi terjadi pada kami dan besok kepada kalian, ya. Jadi kita harus bela demokrasi di Republik ini. Apapun itu kita berhak loh, ya, menganalisa dokumen publik dari seorang pejabat. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih. Ya, silakan ada. Silakan maju, Pak. Bang Jagir. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama rekan Koji, prinsipal kita Roy dan Respon. Saya mau rangkum saja. Apa tugas kita di Polda hari ini? 1, wajib lapor diri bagi 3 tersangka, tapi jadwalnya beda-beda. Kedua adalah mengajukan gelar perkara khusus, yang ini tertunda dari sejak awal. Ketiga, mengajukan ahli dan saksi ahli meringankan. Oke? Satu hal yang mau saya tambahkan. Saat ini juga kita sedang bersidang di KIP. Tadi Mas Roy jelaskan. Terbuka banyak. KIP itu paralel dengan yang ada di Polda ini. Paralel tuh. Kebetulan kuasa hukum yang ada di KIP juga kami juga. Ya, gitu ya Mas Koji ya, sama rekan Gapur. Jadi di sana dan di sini itu paralel dan saling melengkapi. Mudah-mudahan akan semakin cepat terungkap apa yang menjadi terbenam, istilah saya terbenam di bangsa ini beberapa tahun terakhir ini. Itikat kita baik dan basic Mas Roy dan Bang Risman itu akademik, ilmiah, saintifik. Sekali lagi kami tekankan, jika ada yang masih bicara di luar sana, di luar akademik, itu out of service. Ya, saya katakan seperti itu. Jadi kita benar hari ini melaksanakan tugas kita yang diwajibkan oleh Polda Metro Jaya, lapor diri. Jadwalnya Senin dan Kamis. Kita lakukan hari ini. Saya kira itu yang penting ya, rekan-rekan kita sekalian, jurnalis yang menjadi sahabat kami dalam perjuangan ini. Dan kita sekali lagi selalu pekik merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, tambahan dari Gapur, Ya. Gapur Sang Haji, bagian dari tim kami. Oke, jadi gini rekan-rekan, dalam konteks kami mengajukan gelar perkara, ada satu hal penting yang ingin kami sampaikan, perlu kami mendapatkan kejelasan, yaitu terkait dengan status barang bukti. Dalam gelar perkara nanti, kami meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan primary evidence ijazah Pak Joko Widodo. Karena selama ini ijazah inilah yang menimbulkan perdebatan dan ada 8 anak bangsa yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian kalau dilimpahkan ke pengadilan akan dilakukan penuntutan. Ini kan sesuatu yang perlu terlebih dahulu diberikan kejelasan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan primary evidence, apakah memang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Dan yang kedua, Mas Roy, Bang Rismon punya kepentingan untuk melihat dan meraba ijazah tersebut. Karena selama ini
yang dituduhkan kepada Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu melakukan analisa-analisa ilmiah hanya berdasarkan dokumen digital. Meskipun dokumen tersebut oleh salah satu pendukung Pak Joko Widodo di salah satu televisi, kemudian saya juga hadir sebagai pembicara, sudah ditunjukkan kepada publik hasil scan ijazah Pak Joko Widodo. Dan dari hasil scan tersebut terkonfirmasi bahwa ijazah yang dipublish atau diunggah oleh Dian Sandi dan menjadi basis penelitian ilmiah Mas Roy dan Mas Roy dan Bang Rismon itu ternyata 100% tidak berbeda persis sama seperti itu. Yang ingin kami mendapatkan kepastian adalah ijazah fisiknya itu dalam gelar perkara khusus harus ditunjukkan kepada Mas Roy dan Bang Rismon, dan bila perlu mereka raba itu ijazah. Seperti apa itu bahannya? Kemudian seperti apa itu pengaman kertasnya? Seperti apa itu lintasan stempelnya? Seperti apa itu fotonya? Itu poin penting yang akan kami mintakan dalam gelar perkara khusus. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Atau Kembali ke ditutup ada pertanyaan? Kembali ke Koji. Pak, ada rencana buat mengajukan pra peradilan nggak untuk? Oh, sementara kami pikirkan karena kami fokus gelar perkara khusus. Karena kalau dengan gelar perkara khusus ijazah itu ternyata terbukti sama dengan yang diteliti, berarti kesimpulan klien kami tidak berubah 99% palsu atau 11.000 triliun persen palsu. Sehingga fokus kita adalah primary evidence itu apakah identik atau tidak dengan yang sudah diteliti. Kalau sama, ya sudah selesai begitu. Ada lagi cukup? Makasih ya kawan-kawan media sudah menunggu. Sampai jumpa lagi. Generalisasi gitu ya. Generalisasi atas kasus-kasus berikutnya, misalnya terjadi ijazah palsu berikutnya atau terjadi sebuah perdebatan politik berikutnya yang memang membutuhkan asupan atau masukan dari kami gitu ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa penolakan kami bicara di Komite Percepatan Reformasi itu tidak melemahkan semangat kami sama sekali. Kami akan terus berjalan, kami akan berjuang, kami akan terus menjalankan amanah kami sebagai ilmuwan dalam permasalahan-permasalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sangat membutuhkan jawaban ilmiah gitu ya. Disitulah standing position kami berada. Nah kemudian sebetulnya kalau kita bisa lihat ya bahwa keberanian akademik ya itu selalu seringkali di dunia ini selalu lebih dulu dibandingkan keberanian institusional ya. Jadi keberanian para akademisi, keberanian para ilmuwan untuk menguak, untuk melakukan penelitian dan kemudian akhirnya mendapatkan simpulan, itu selalu membuat tercengang dari institusi-institusi yang ada, sehingga mereka itu seakan-akan menjadi tergopoh-gopoh untuk mengikuti apa yang kami lakukan. Gitu. Nah, saya meng-underline apa yang disampaikan oleh Bang Rismon, bahwa sebetulnya yang paling penting dari yang harus dilakukan oleh institusi, termasuk Komite Percepatan Reformasi ini adalah memberikan ruangan ya bagi para masyarakat ilmiah untuk kita berdiskusi, bahkan mungkin kita berdebat, bahkan mungkin buku kami Jokowi's White Paper akan bisa bisa dianalisis secara lebih mendalam oleh sesama masyarakat ilmiah yang tentu saja punya kompeten, tentu saja juga punya kapabilitas untuk melakukan. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah bahwa ada beberapa wacana yang kami dengar ya dari Komisi Percepatan Kepolisian itu, termasuk mediasi dan sebagainya. Nah, ini sedang digodok, diolah oleh para pihak kami, dan mungkin Pak Bang Ramdansyah bisa memberikan sedikit perspektif ya terkait dengan mediasi tersebut dan seterusnya. Nanti Mas Roy ya di sini. Aku nanti pulang habis dari sana. Oke. Ayo kita dulu. Mau mengajukan dulu ya. Ayo. Saya ditunggu dulu. Ayo. Kami sebagai PH kecewa ya karena perlindungan terhadap hak-hak tersangka itu sebenarnya pendidikan uang. Dan kedua juga terkait dengan Dr. Tunggal mementingkan uang publik sebagai sangat penting, tentu saja ini perlu diperkuat karena dalam surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 tentang pelanggaran undang-undang ITE itu membutuhkan yang namanya ruang mediasi atau staf mediasi. Menurut saya, Dr. kita sudah menjalankan tentang yang namanya ruang publik untuk digunakan oleh yang tentu saja tidak kemudian langsung menjadi. Ya, baik. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih.
sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh tadi termasuk lawyer terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.